Selamat malam. Ya selamat malam lagi gitu. Ya, Malam. selamat pagi, siang, malam. Apalah itu kalian nontonnya jam berapa Kapan itu pun ya. lah. Tapi makasih loh yang udah nonton episode 1 kemarin. Jujur sih kemarin ya masih awal-awal ya, maklum. Iya. Ya Will ya, BTW ini Betul. editornya. Nih, Makasih banyak Will buat pertama kali. kemarin. Iya. Banyak editnya. Ya dan oh iya, di episode kedua kali ini kita punya tamu spesial guys. Tamu spesial Bintang tamu. gitu ya. Bintang tamu. Tanpa basa-basi langsung aja kita panggil lah ya. Ini dia Pak Ronald Hito Wijaya. Silahkan Pak. Banyak kenapa ada Ronald Hito Halo Pak. Halo Kong. Halo. Halo Pak. Thank you Pak udah datang. Sama-sama. Sebenarnya kalau boleh ngomong kayak dari awal tuh Sebelumnya- aku ngomong sama Nalen kayak yakin emang mau ngundang ya. Seperti tidak ada yang menarik dalam hidup saya. Oh jangan gitu. Jangan gitu Pak. Gitu. Jangan gitu lah. Anda belum tahu. Justru ya Pak. Justru Iya, saya justru diundang kita karena tuh nggak- mau tahu. justru karena itu ya. Karena emang nggak ada yang menarik. Jangan gitulah ya Allah Pak. Oke. Pak jangan gitu lah. Oke sih kita jangan Jangan gimmick gitu. ya. Jangan Jangan. gimmick di sini ya. Jangan gimmick tolong ya. 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 Justru ya alasan kita BTW. mengundang Bapak ya itu. Ya. Justru apa ya banyak hal yang terjadi kayaknya ya di kehidupan Bapak ya kayaknya. Iya loh soalnya sedikit flashback ya dari Paperplane Gaming Channel, Paperplane Team Gaming Channel, terus baru ke Nogan atau Nogan Mania di TikTok, terus ada satu akun lagi ternyata yaitu bukan musisi bener ya Pak ya? Ya. Itu akun cover lagu ya. Ah. Nah, kita mau nanya-nanya boleh nggak nih Pak? Banyak pertanyaan sebenarnya sih ini. Oh jelas banget. jelas nggak boleh dong kalau itu. Iya. Ayo tapi mau mulai Len. Yang mau mulai pertama siapa? Wah, boleh gini. Aku mau tahu gini dulu deh Pak, dari kita flashback dari tahun 2017 bener nggak Pak? Kira-kira Pak? 2020. Oh, 2019. 19, 19 ya? Aduh, lupa juga ya. Pokok aku Apa? 2019. Oh. 19. Awal-awal. Kayaknya ya, lupa ingat ya. Gimana kalau Oke. kita search saja. Channel ini udah berapa lama? Bisa nggak sih? Ada di abort. Oh iya, Ya. betul. Bentar ya. Biar nggak asal ngomong. gitu. Monggo. Boleh. Mana ya? Oh, ini. 2017. Nah. Benar, Berarti 2017. Iya. 7 tahun. 2017. Yes. 7 tahun. Jadi Jadi awal mulanya Bapak ini kok tiba-tiba pengen bikin apa ya channel YouTube gaming tuh terinspirasi dari mana sih Pak kalau boleh tahu Pak? enggak, sebenarnya gini, kalau misalkan mau cerita dari awal ya sebenarnya. Streaming tuh sama sekali nggak ada di wishlist pemikiranku untuk aku bisa mencari uang ya maksudnya. Karena dari awal tuh gini, pemikiran sederhana, aku dulu suka main game, kenapa nggak di streamingin supaya paling nggak ada temennya atau ada uangnya lah gitu ya. Awalnya sebenarnya itu gitu. Kalau misalkan dari awal tuh sebenarnya kayak nggak tahu TikTok udah mulai rame atau enggak ya, tapi kayaknya kok nggak ada ya. Jadi platform satu-satunya yang bisa dianu ya YouTube itu. Oh, paham. Oke. Awalnya sih sebenarnya itu untuk yang nge-trigger semua ini terjadi ya itu sebenarnya. Oh, awal mula daripada main game sendiri doang boleh di streamingin ya Pak ya? Iya, betul. Enggak sih sebenarnya itu Iya, basa-basi, paham. lebih tepatnya uang sih, semua karena uang. Apalagi ya. Ya, kita kan ya, nggak munafik ya. Betul. Tidak. Ya bener kok, Iya. nggak salah kok, nggak apa-apa, nggak salah, bener. Ya Karena enggak. ya, Awalnya sebenarnya ya memang karena itu, cuman daripada main kayak nggak ada apa ya. Ya intinya suka main dan coba experience baru lah. Gitu.
Siap, siap. Keren sih, mantap sih. Dan ya pas waktu zaman COVID dimulai, bertemulah saya sama channelnya bapak ini gitu. Iya, itu awal-awal waktu baru streaming gitu. Baru streaming ya awal-awalnya. Iya. Biasanya kan Iya, konten bener. video awalnya. Ah, Awalnya iya, konten video, terus baru streaming. Jadi dulu Iya. itu sebenarnya itu yang tahu mungkin kan dulu channel itu tuh yang mendirikan awalnya tuh aku, Karel, sama Daniel ceritanya. Oh Jadi kita iya. bertiga ini kan dulu kan nganggur kayak kan nggak ngapa-ngapain. Kita kira-kira apa ya, usaha apa yang bisa kita lakukan. Awalnya kita mulai, awalnya mungkin kalau tahu itu awal-awal kita bikin replay dan segala macam, ya meme lucu gitu lah. Setelah dipikir-pikir kok sepertinya ngedit susah juga ya. Setelah itu akhirnya streaming itu awalnya bener-bener nggak kepikiran, terus tiba-tiba oke, jalan. Ya begitulah, ngalir jalan. Mungkin kita flashback juga ya. Jadi dulu itu dulu kalau nggak salah namanya tuh Paperplane Gaming Channel. Gaming channel. Paperplane Oh Gaming Channel. iya. Mungkin aku pernah cerita juga kenapa kok istilahnya ya filosofi lah atau apa lah ya. Kenapa kok namanya tuh Paperplane gitu. Kenapa bukan Ronald Gaming atau kita bikin tim apa ya, Iya. kan bukan gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu Paperplane itu kan pesawat, ya masa nggak tahu ya, pesawat kertas intinya itu pesawat kertas. Dulu zamanku kecil itu kita main pesawat kertas yang nggak mahal, bikinnya juga gampang, tuh udah seneng banget. Iya. Gitu. Jadi aku pengen maksudnya Iya, benar. ketika bikin channel YouTube ya sebenarnya tujuannya ya itu, jadi bukan flexing atau memamerkan apapun, tapi emang kita cari serunya aja gitu loh. Dengan sesederhana mungkin, intinya kayak gitu. Paham. Sebenarnya mungkin karena nggak mampu sebenarnya. Iya. Ada filosofinya ternyata Iya ya. itu. Jadi kayak gitulah ceritanya. Makanya kenapa bisa jadi Paperplane Gaming Channel. Nah, setelah itu berjalan akhirnya ganti Paperplane Team. Gitu. Kalau misalkan tadi di notice, Iya, betul. Dulur Mania itu adalah sebutan untuk, kalau dulur dari Surabaya ini kan dulur itu artinya kan teman ya, saudara Iya. gitu. Jadi maksudnya aku supaya nganggep semuanya itu kita kayak teman, bukan kayak teman kayak saudara, bukan kayak viewers gitu. Itu kalau Paperplane ya. Bentar, masih udah nggak dulur tim. Oh iya masih dulur tim, masih ada dulur tim. Masih, Pak. Gitu. Masih dong. Itu aja. Setelah itu dari ini kita ngomongin masalah streaming dulu ya. Setelah itu dari Paperplane kemudian sempat vakum setahun 2 tahun kali ya. Setahun 2 tahun. Lebih tepatnya gini. Waktu itu kenapa ya? Aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak ada ya. Pokoknya intinya setelah itu akhirnya pindah ke TikTok, gitu. Iya. Pindah ke TikTok, yang dimana sebenarnya TikTok ini punya persyaratan yang lumayan ketat, nggak kayak YouTube. Iya, gitu. complicated. YouTube itu kan cuma peraturannya kalau kamu mau di ads dapat duit ya harus ada subscriber 1000, watch time harus berapa gitu kan. Kalau TikTok tuh nggak ada. Bebas close, dan aku lihat persyaratannya itu cuman minimal followernya 1000 kalau nggak salah. Katanya kalau sekarang kayak cuma 800 apa 600 sudah bisa streaming. Gitu. Pada saat itu ya kan, dengan saya yang bukan siapa-siapa gitu ya. Itu ya jelas saya beli follower dong ya kan. Jalan pintas. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi waktu itu sempet itu paling itu inget ya, maksudnya ya insight juga buat kalian. Misalkan kalau kita di dunia streaming itu, kalau misalkan kita bukan siapa-siapa, itu mulainya susah banget. Kita bukan artis, pro player juga bukan ya kan, apalagi anak DPR juga bukan ya kan. Siapa saya ya kan, jadi agak susah. Jelas tuh agak susah. Mungkin Razil yang streaming juga pasti ngerasain awal-awal gimana. Jadi aku bingung mau memulainya gimana. Kemudian ya udah akhirnya singkat cerita beli follower. Habis itu bisa streaming ternyata. Gitu, bisa streaming. Ya udah, itu berjalan sampai sekarang streamingnya. Jadi transisinya itu sebenarnya ketriggernya di situ, karena ngerasa kok di YouTube nih
berat banget gitu, apalagi untuk awal-awal ya. Kita bukan siapa-siapa, mulai susah lah, algoritma di YouTube tuh agak susah kalau kita emang bukan siapa-siapa gitu loh. Akhirnya pindahlah ke TikTok yang memang lebih mudah terbuka. lebih mudah terbuka buat siapa aja bisa masuk. Rekomendasinya tuh gampang banget masuk. Itu transisinya kayak gitu sebenarnya. Oke. Nah, tapi sebelum itu, sebelum pindah ke TikTok, tauku juga Koko sempat pindah ke ini. Nimo. TV itu apa? Nino ya? Nimo TV. Nimo TV. Nimo. Nggak mungkin Bigo kan? Ya nggak mungkin saya. Bukan, maksudnya nggak ada yang salah ya sama Bigo ya. Nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Ya nggak ada salah. Mau streaming di situ juga nggak apa-apa ya kan. Tapi sebelumnya kan Koko emang sempat di Nino. Iya, di Nimo. Sebenarnya karena waktu itu tuh bingung juga nyari ya itu ngerasain di YouTube berat. Kita coba cari platform lain yang sekiranya bisa lebih mudah, lebih gampang lah untuk kita berkembang di situ. Nimo TV, cuma sekarang udah nggak ada Pak, udah nggak ada. Nah itu benar tuh, itu benar. Jadi aku inget. Trigger kenapa pindah itu adalah kalau nggak salah waktu itu channelku itu dipersulit monetize-nya. Jadi gini, aku nggak tahu kenapa, kayak mungkin hokiku bukan di situ ya. Jadi ketika aku mulai YouTube, udah kelihatan nih hasilnya nih, ya kan? Tiba-tiba regulasinya ganti, harus minimal subscriber, minimal viewer dan segala macam watch time. Oke, jabanin tuh, set, ganti lagi regulasinya, gitu. Jadi pokoknya kayak dipersulit gitu. Aku nggak tahu, YouTube kayak ada masalah emang ya. Jadi kayak, wah orang ini ngapain gitu ya. Jadi nggak jadi. Pindah ke Nimo. Nimo awalnya lancar, seminggu 2 minggu ganti regulasi, bukan ganti regulasi. Nimo-nya tutup loh. Ada aja gitu, ada aja. Jadi kayak ada aja dah. Terus pindah ke TikTok ini sekarang. Meskipun di TikTok juga sebenarnya nggak aman-aman banget ya. Banyak drama, banyak lika-liku, banyak drama, banyak drama bang. Gitu. Media share, spam koin, ado koin. Gitu. Iya betul. Banyak hashtag-hashtagnya apa tuh yang aku ingat itu di chat itu apa ya? Streamer tidak bersyukur. Nah itu lucu juga ya. Oke, mungkin kita bahas streaming full ya. Tadi kan di YouTube tuh. Kalau kita mungkin balik, ini mungkin agak loncat-loncat ya, jumping ceritanya. Jadi balik cerita awal ke YouTube. Ini mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Jadi aku, Karel sama Daniel ini bingung. Kita tuh mau streaming apa awalnya, ya kan? Karena basic kita emang main Dota pada awalnya. Kita main Dota ya kan. Kemudian setelah itu bingung mau main apa, ketemulah Brawl Stars. Awalnya kita nggak main sama sekali. Jadi awalnya kita nggak main sama sekali. Kemudian Brawl Stars ini kita coba akhirnya bertiga. Bisa nggak kita main bertiga? Karena yakin ketika kita streamer awal tuh nggak ada yang nonton. Apalagi game yang basicnya itu hype-nya nggak seberapa rame waktu itu ya. Nggak rame sih. Sekarang kan naik lagi ya kan karena SpongeBob ya kan. Kalau nggak karena SpongeBob saya juga nggak main sebenarnya. Jadi gitu, jadi itunya balik lagi dari situ. Oke, kita coba Brawl Stars. Pada saat itu memang yakin bahwa sebenarnya nggak ada yang nonton pada saat itu awalnya. Nah kemudian ternyata ada gitu, ada. Jadi ya banyak lah ya Will sama Nalen ini juga dari penonton yang Brawl Stars ketika saat Brawl Stars, bukan pada saat main game lain gitu. Nah, dari situ aku lihat bahwa ternyata market Brawl Stars ini ada di Indonesia gitu. Dimana maksudnya nggak semua, kayak jarang banget ada orang streaming Brawl Stars kayak. Setauku ya. Konten itu paling cuman Storm, terus habis gitu satunya sih Muller. Lupa aku, pokoknya ada, nggak terlalu banyak lah dibandingkan yang lain gitu kan. Oke lah, kita jalan, ternyata makin rame. Terus kemudian ya bikin lah. Awalnya memang aku tuh suka banget kayak
dibilang kompetitif juga kompetitif, tapi yang nggak terlalu kompetitif banget. Makanya keluarlah 1v1 itu pada saat itu. Jadi aku mikir kayak misalkan kalau kita cuman main toh itu kayak yang nggak bakal seru, nggak bakal ada anunya gitu loh. Jadi kemudian bikinlah 1v1 itu intinya buat yang nggak tahu itu kita aku bikin map dan one by one. Aku bikin map dan nggak bisa jadi spectating ya waktu itu ya. Nggak tahu sekarang bisa nggak ya jadi spectating ya? Kayaknya tetap nggak bisa ya. Masih bisa kok. Oh ya pokoknya. Bukannya dari dulu bisa ya? Dari dulu udah bisa. Enggak, dulu aku nggak spectating, dulu aku join. Jadi dulu aku join tapi aku di samping gitu. Jadi wasit, jadi wasit. Iya, 2 lawan 2 jadinya di settingnya. 2 lawan 1. Oh ya 2 lawan 1, sorry. 2 lawan 1. Jadi ya itu berdasarkan itu sebenarnya. Tapi maksudnya kita tetap bisa seru. Dari situ yang awalnya rutin, kita hampir rutin ya, hampir setiap Sabtu kayak gitu ya. Itu bener-bener pecah telur viewersku itu sampai 35. Pada saat itu tuh besar ya. 35 itu maksudnya apalagi di YouTube, platform YouTube tuh rada kejam juga kasih rekomendasi kan, maksudnya kan 35 nonton streaming tuh banyak menurutku ya. Mungkin kalau buat streamer sekarang kayak nggak terlalu banyak, tapi menurutku itu udah banyak gitu loh. banyak. Akhirnya dari 1v1 muncullah yang bikin map. Kita cobain. Kan ada itu Brawl Stars muncul ini kan, fitur yang bikin map itu kan. Dari situ map custom itu baru kita bikin lah yang apa, kalau nggak salah itu pertama itu yang dijadikan turnamen itu yang mapnya Penny. Kalau masih ingat, kita ulti ke samping semua, terus siapa yang bertahan di akhir udah kayak red zone. Kayak videonya masih ada itu kayaknya ya. Itu masih ada video itu. Kocak banget itu. Ya pokoknya itulah dari situ. Jadi sempat mikir bahwa gimana caranya supaya Brawl Stars ini ternyata juga bisa jadi konten yang bagus gitu loh, konten yang menarik, bukan cuman kita main mabar atau apalah dan segala macam. Banyak hal yang bisa digali. Contohnya ya 1v1 itu. 1v1 itu aku yakin udah dijamin 100% nggak ada yang bikin konten itu. Gitu loh. Entah kalau mungkin versi resmi ada karena mereka bisa spectating dan segala. Maksudnya untuk maksudnya untuk konten kreator Brawl Stars yang lain itu kayak aku nggak tahu, kayaknya nggak ada deh yang bikin kayak gitu 1v1. Jarang lah ada yang bikin kayak gitu. Jarang, iya betul. Itu transisi kenapa awal-awal bisa Brawl Stars. Ya itu sih, kayak memang dari Paper Plane dulu kayak ramenya pasti cuma Brawl Stars ya. Itu rame banget itu. Diperkuat lagi gara-gara waktu itu awal-awal waktu masih Brawl Stars ya, itu Koko udah bikin turnamen. Iya betul. Awal-awal. Ya itu. Iya sih, itu pasti rame juga ya. Ya begitulah. Itu sih. Itu sejarahnya kenapa bisa seperti itu. Paper Plane ada seperti itu ya itu. Gara-gara itu. Ya begitulah. Meskipun sampai sekarang sebenarnya gamenya jadi nggak Brawl Stars lagi, Mobile Legends kayak apa, PUBG kayak PUBG lebih sering kayak PUBG. Itu PUBG tuh aku hampir transisi tuh bangke dari PUBG. Aku inget banget transisi dari YouTube ke TikTok sama YouTube ke Nimo itu PUBG bener. Sama Mobile Legends kayak nggak sering, PUBG bener PUBG. Itu karena ya akhirnya lebih bukan merasakan keseruan ya, nanti dikira Brawl Stars nggak seru lagi bang. Maksudnya itu rasanya ya soalnya seingatku aku main PUBG itu dari season 2, jadi dari awal-awal itu kan game baru ya, maksudnya kita Battle Royale yang bertahan hidup. Di Brawl Stars kan ada mode showdown kan, itu selama duo kan, konsepnya kan sebenarnya sama kan, tapi kalau PUBG ini kan besar banget dan maksudnya dia basic pindahan dari game PC dari Steam, jadi kita rame-rame pindah semua, itu kita coba semua itu. Akhirnya malah kecantol di PUBG terus, Brawl Stars nggak ke mainin itu. Saya kalau di channel Paper Plane kayak memang core-nya itu adalah
ketika Brawl Stars sama PUBG. Itu ceritanya. Ngomongin Iya 1v1 ya. Kalau ngomong 1v1, satu hal fakta yang paling bikin sedih tuh mungkin tahu kalian apa? Dulur-dulur tidak pernah ditakdirkan menang. Sadar gak? Itu Well, aku lupa. kayaknya pernah menang deh. Aku lupa jujur siapa yang pernah menang, siapa yang pernah enggak ya. Yang jelas tuh kan semuanya kayak kalau Kita pernah. di scroll itu 1v1 itu lumayan rame pada saat itu. Ya lumayan ramai. Itu Banget Bang. sampai ketika menang tuh aku bikinin konten gitu, ada tuh. Iya. Ada yang juara satu Iya, bikin ada. konten kan gitu kan. Itu aku nggak nyangka itu Iya, udah berapa video ya. Ini ada ini. Ini bayangin tuh video dari 3 tahun yang lalu, Pak. Ya, 1v1. Nah, 1v1. Ya, begitulah. Gitu ya. Sedih banget kayak jarang banget dulu menang itu. Sedih banget itu. Karena nggak tahu juga ya, mungkin karena yang jago-jago pada Iya. melihat kesempatan, wah ini ada duit nih di sini Iya. ya kan? Kayak udah. Oh, sedangkan yang nggak Ada seberapa jelas, yang nggak seberapa jago bilang, wah udah nonton aja wis daripada ikut gitu. jelas. Bener ya, nggak ada kesempatan buat menang gitu. Sampai top global Indo pun ada yang datang, ada yang Iya, mampir Pak. itu. Hanya Siapa sih? Iya, Wina ada pemain. kalau nggak salah. Siapa Wina siapa itu? Dia itu top, itu bukan itu top lokal apa? Lokal ya, masih lokal ya? Lokal. lokal deh. Ya lokal. Top lokal ya, top 2 apa top 3. Dia sempat masuk 2 apa 3. Bayangin mampir ke channelku yang nggak ada apa-apanya itu ya. Dia datang tuh menyesal juga kayak. Langsung dibantai-bantai, Langsung Bapak. dibantai-bantai. Ini apa sih dibantai? Kita yang tropinya masih Real itu. Iya, kita tropinya yang masih Itu 2.000, 3.000, 4.000. Iya. Lawan dia yang udah 40.000, buset. Oh ya, 10.000 set terus. Di Itu luar nalar. Serunya ya, maksudnya. Ya ternyata pada akhirnya merasakan bahwa oh ada tuh ternyata, maksudnya Brawl Stars ini juga. Oh, ternyata ada juga yang nonton gitu loh. Itu. Walaupun memang nggak seramai game-game lain kali ya. Betul. Walaupun pasarnya ada tapi kecil. Sebenarnya gini, aku juga mungkin ini bisa dibilang kekurangan ya. Entah kenapa aku tuh suka game yang sebenarnya game itu nggak terlalu hype gitu loh. Jadi contoh di saat semua streamer main PUBG, main Mobile Legend, aku nggak main. Maksudnya pada saat itu ya. YouTube pada saat itu live streaming gaming nomor 1 ya Mobile Legend gitu kan. Saya masih bersikukuh di situ. Oh nggak bisa Mobile Legend, Dota nomor 1 ya kan. Ternyata apa? Bubar juga ya kan pada akhirnya ya. TI-nya bubar, hadiahnya merosot ya. Karena emang bener, maksudnya kamu main Dota itu nggak segampang main Mobile Legend gitu. Jadi harus punya PC, PC-nya juga nggak yang standar juga gitu loh. Dulu itu aku streaming pakai i7 generasi 7. Itu dibuat main Dota bisa sama streaming meledak langsung ya kan? Nggak bisa. Gitu. Jadi emang speknya rada kurang ajar di saat itu ya. Orang semua pegang HP, orang semua punya HP dan Mobile Legend bisa main di game itu ya. Gratis. Pasti lebih naik dibandingkan Dota. Itu. Iya. Masa i7 nggak kuat main Dota? Tapi kalau nggak ini kuat kan kalau nggak di streaming? Oh, kalau nggak streaming kuat. Nah. Kita kalau misalkan nggak streaming itu kuat. Makanya kenapa dulu kontennya itu adalah recordnya pun itu adalah replay. Jadi gini, kita main nih, main. Setelah main, replaynya itu yang direcord. Jadi kerjanya nggak 2 kali gitu. Kita nggak berat. Betul, karena nonton replay sama I see. ngerekam replay sama ngerekam in game kan pasti beda kan.
Iya. Nah, jadi Iya, kayak benar. gitu. Makanya kenapa dulu cuman kontennya tuh kayak replay lucu-lucuan gitu aja. Karena sebenarnya nggak kuat laptopnya. Paham. Iya. Kalau boleh tahu laptopmu apa kok dulu? Itu dulu ROG 503 VG. ROG. Enggak, bangke itu juga ROG kalau dilihat zaman sekarang juga mending orang pilih HP daripada laptop itu. Cuman emang pada waktu 2017 itu emang oke lah, speknya oke. Tapi tidak untuk streaming. Tidak untuk streaming game PC. Nah, Karena pada saat itu akhirnya aku pada saat itu kan aku juga streaming tapi pakai laptop itu kan. Tapi streamingnya game HP. Jadi PC cuman casting gitu. Iya, betul. Jadi cuman PC-nya cuma kerjanya untuk streaming, bukan untuk mainnya di HP gitu. Iya, betul. Pakai remote AC, guys. Iya, AC itu. Itu ciri khasnya Koko mainnya. Kalau ditanya mainnya pakai apa kok? Remote AC. Lalu remote AC. Remote AC-nya tuh spesial. Iya. Ya itu juga ya. Nanti aku mungkin bikin baju deh. Harusnya itu bisa dijadikan gimmick tuh ya. Main PUBG pakai remote AC gitu ya. Ada gitu ya. Iya, bisa. Boleh. Boleh. Ya itulah masa-masa YouTube. Aku buat kalian yang nonton episode 1 itu sempat disinggung juga kalau misalnya aku nonton ya episode 1 BTW ya. Nah, saya mah aku udah komen. Iya. Jadi Aku udah komen. ada yang di situ notice bahwa channel tuh nggak seberapa rame tapi udah ada hatersnya. Ya itu udah buset itu. Iya bener. Aku mikir kayak ini seliar ini ternyata ya penonton ya. Aku inget pada saat itu yang masih ke notice, dan nanti kalau misalkan mungkin orang tersebut nonton, ya kamu bertobat, kamu bertobat. Itu kalau kalian inget tuh dulu ada nickname namanya Nadir. Aduh. Itu orang paling. Bagaimana Nadir? Nadir inget ya Nadir? Tahu kan? Masa nggak tahu? Ingat. Jadi top global martis. Ya dia waktu itu main Martis. Tapi sebenarnya dia nge-hit-nya itu pada saat aku transisi dari BS ke PUBG. Oh iya. Itu wah, itu buset mulutnya pengen ku goreng bener orang itu. Enggak, maksud bercanda ya. Nah, jadi bercanda. Jadi apa namanya? Jujur waktu itu sebenarnya itu aku sama sekali nggak kesulut emosi waktu itu ya. Karena aku pikir ini bisa jadi rame tuh, maksudnya ada hype itu kan bisa naik dari hal yang positif dan hal yang negatif ya, maksudnya bisa. Jadi ketika aku lihat ini mulai ada yang ngehit ini, tak biarin tambah aku goreng tambahan kan waktu itu kan. Dimanfaatin ya. Iya, dimanfaatin momen. Kalau streamingnya lurus-lurus aja akhirnya dari gimmick itulah aku biarin aja dia mau ngomong apa kayak mau ngomong apa. Udah bodo amat ya, langsung lanjut terus gitu. Itu aku juga sebenarnya rada sih, ini YouTube duit nggak ada, kenapa jadi musuh ya kan, kita kan mikir buset ini kita paham gitu. Dan kalian mungkin kalau ingat ini adalah salah satu kenapa aku podcast kali ini menggunakan jaket ini ya. Ini aku cerita juga ya. Itu sponsor, itu masuk sponsor. Enggak. Jadi jaket ini tuh sebenarnya ini jaket Dota Navi. Dulu kenapa aku gila banget Dota ya karena itu. Jadi akhirnya jaket ini aku beli. Ini bukan ini KW. Karena kalau yang asli mahal bos ya. Kalau yang asli mahal banget. Itu sebut aslinya. Jadi ada toko yang jual mouse keyboard, dia juga jual istilahnya tembakannya ini, akhirnya beli. Nah kenapa jaket ini juga termasuk, kenapa tak pakai sekarang, karena jaket ini itu menjadi salah satu gimmick yang sebenarnya nggak akan lupa juga sebenarnya. Dulu itu di YouTube itu aku nggak face reveal. Ya kan? Sebelum 1000 subscriber. Sebelum ada ini. Itu webcam ada. Webcam ada, tapi aku nggak mau face reveal karena aku mau pancing gimmick supaya 1000 subscriber
baru bisa Iya. monetize. Paham. Nah, Gitu. Nah, caranya gimana? Nah, Ya udah, ya kita nggak face Iya. reveal. Banyak kan yang ngomong, "Bang, facecam, Bang, facecam." Nah, suruh subscriber dulu ya, subscribe Banyak dulu banget. sampai 1000 gitu ya kan. iya. Tapi kemudian betul. jaket ini muncul ketika aku main Very Little Nightmare. Iya. Very Little Nightmare itu Oh iya. yang pertama itu karakternya itu kan pakai jaket kuning. Itu aku inget banget Iya. sampai si Fajar Iya, itu jaket. bikinin meme. Kayak banget Fajar tuh ya. Fajar bikinin meme itu diurutin. Fajar. Ini game real life cosplay kan. Karena kalau misalkan nanti editor tolong masukkan kan. Jadi boleh. si Ntar. karakternya Little Nightmare itu kan mukanya nggak kelihatan. Ya kan dia pakai Iya. raincoat tuh jas hujan kuning, mukanya nggak kelihatan. Hoodie. Pada saat itu aku juga nggak kelihatan, jadi cuma pakai hoodie kuning, pakai masker, pakai kacamata. Bahkan aku streaming pakai helm banget. Sumpah demi menjaga gimmick itu. Waktu itu tuh hal paling tolol banget. Iya pakai helm, iya pernah. Iya pernah itu. Tapi sebenarnya jauh karena hal itu. Emang aku sebenarnya nggak seberapa pede orangnya. Jadi nggak seberapa pede untuk tampil facecam gitulah intinya. Jadi ya udahlah, ku gimmickin sekalian hal itu gitu loh. Makanya kenapa akhirnya muncullah itu, kenapa streaming harusnya masih ada kok, harusnya itu Ada. cuplikan itu masih ada. Nih di Anuku aja tuh tulisannya ini, puzzle tersulit di series ini tuh, Little Nightmare DLC. Iya, Kayak iya. gitu. Iya sih, iya betul. Ya pokoknya kayak gitulah. Jadi Tenang kata, Pak, arsip digital tuh selalu ada Pak. jadi ya itulah ya. Jadi gimmick-gimmick yang sebenarnya itu dibutuhkan gitu ya. Karena kalau streaming nggak ada gimmicknya itu ya nggak seru, Flat. nggak. Ya flat. Iya, ya biasa banget. Makanya gimmick itu juga akhirnya yang aku pikir-pikir putar otak gimana aku transisi ke TikToknya itu kayak gitu. Iya. Karena betul. pada awal-awal di TikTok itu juga susah kan. Maksudnya mau gimmick apa gitu. Maksudnya di TikTok nih mau ngapain gitu. Pada saat itu emang aku lagi seneng-senengnya main PUBG untuk transisi ke TikTok itu. Iya, PUBG. Ya, PUBG. Makanya itu juga yang mendasari nama Kokonogun awalnya. Yes. Dulu itu Karena dia main gak pakai senjata. nah itu jadi dulu Iya. itu namanya itu aku inget banget duta apa gitu, duta perdamaian atau apa gitu aku lupa. pokoknya norak lah, itu hal paling norak juga itu ya, tapi aku bersyukur mengalami fase itu gitu ya. Jadi loncat dari Paper Plan Team, kenapa kok muncul Kokonogun di TikTok yang sekarang bisa jadi itu bakal jadi Kokonogun terus. Di YouTube juga Paper Plan udah nggak ada, aku ganti ke Kokonogun. Iya, ganti nama. Karena klip-klipnya beberapa juga aku upload di situ. Jadi aku udah pernah cerita juga sih sebenarnya di streaming itu, bahwa sebenarnya Iya. kalau nggak ada gimmick tuh kayak kurang seru. Dan aku sadar maksudnya aku nggak jago-jago banget gitu main PUBG pada saat itu ya. Sebenarnya sih sekarang sih ya masih nggak jago sih sebenarnya. Nah, Yang merendah. kemudian Jangan gitu. setelah itu streaming PUBG, aku mikir apa yang membuat orang itu tetap pengen nonton meskipun aku tuh nggak jago. Terfikirlah bahwa aku harus lucu, ya kan? Jadi kan sekarang kan banyak tuh streamer yang nggak jago tapi dia lucu dan itu menghibur juga gitu kan. Balik lagi, 2 poin itu yang menyadarkan aku bahwa 1, kayak aku nggak jago, 2, ternyata aku juga nggak lucu gitu. Nah, hal apa lagi yang bisa membuat menarik gitu. Akhirnya muncullah itu dengan sistem di TikTok, kalau bisa aku bilang lebih gampang untuk kita kasih gift coin waktu itu. Karena kan nggak ada AdSense ya. Nggak ada AdSense ya. Nggak ada AdSense, kemudian itu sempat ribut tuh transisi dari YouTube ke TikTok karena nggak semua orang di YouTube tuh mau pindah TikTok sebenarnya. Sempat ribut tapi ya udahlah. YouTube nih nggak ada duitnya, pikir kan pindah nggak bisa ini kayak gitu terus gitu ya. Ini information ya. Selama aku streaming di YouTube, aku baru tarik AdSense 1 kali. Coba aku baru tarik AdSense tuh 1 kali. Jadi AdSense, nah ini buat kalian channel ini ya,
Jadi jangan berharap duit dulu. Enggak Karena kok, sebelum enggak kok. sebelum Nggak malam. sebelum AdSense itu muncul ada beberapa persyaratan yang jujur YouTube rada ribet memang ya. Rada ribet gitu ya. Kemudian YouTube itu harus gini. Jadi YouTube itu pencairannya itu kalau nggak salah antara 5 sampai 7. Tanggal 5 atau tanggal 7 awal bulan. Nah, Oke. kalau misalkan batas penarikannya itu 1,5 juta. Kalau misalkan AdSense-mu nggak tembus di bulan ini, itu berarti akan di bulan depan. Kayak gitu. Oh. Nah, tapi kalau misalkan AdSense-nya udah tembus di atas 1,5 juta, tanggal 5 aku lupa, tanggal 5 atau tanggal 7 itu bakal masuk. Intinya seperti itu sebenarnya pencairan duitnya. Jadi dia bakal nambah terus, AdSense nambah terus. Kalau misalkan limitmu, ini kita ngomong YouTuber kecil ya, teman-teman ya. Jangan terus yang nonton ngomong, enggak bang, aku tiap bulan bisa narik. Kambing, kamu berapa? Jadi beda, ini beda. Ini buat YouTuber Ini kecil beda. ya kan. Ini ya. Itu emang pemula itu agak berat gitu ya. Jadi itu bahkan aku selama 2 tahun itu baru narik AdSense 1 kali selama 2 tahun streaming. 1,5 juta kalau dibagi 24 bulan ya paling dapetnya cuma berapa gitu, nggak bayar buat listrik, bayar internet aja nggak bisa gitu. Makanya itu kenapa kita meninggalkan platform yang sangat besar ini, YouTube ya. Akhirnya YouTube full aku kasih buat konten sebenarnya. Larilah aku ke TikTok. Kita pindah hijrah dulu ya ke TikTok. Balik lagi masalah gimmick itu, akhirnya aku mikir bahwa penonton suka nih. Waktu itu yang hype, yang waktu masih belum dilarang seperti sekarang. Dulu itu hype-nya itu adalah ini, apa sih? Apa? Mandi itu apa? Mandi lumpur. Mandi lumpur. Oh iya. Mandi lumpur. Mandi Itu kan naik banget. Basically sebenarnya itu tuh kayak kita sebagai viewer tuh suka menyiksa konten creator tersebut. Aku akhirnya berpikir gimana itu diterapkan di PUBG. Awalnya. Ya ini gimmick juga ya. Akhirnya oke lah. Setiap 20 koin aku bakal buang senjata. Yang sebenarnya itu rada nggak masuk akal dan itu rada goblok banget gitu loh. Ketika orang main game Battle Royale tapi malah nggak pakai senjata. Nah, gitu. Kemudian ternyata dari situ, ramenya di situ, dan aku akhirnya sadar juga yang aku ciptakan di YouTube bahwa sebenarnya mau di platform manapun gimmick tuh penting gitu loh. Gimmick tuh penting. Jadi akhirnya di TikTok ini muncullah Kokonogun yang itu sebenarnya juga dari viewer juga. Aku lupa itu dari siapa. Pokoknya dia bilang Kokonogun aja gitu ya kan. Ya udah akhirnya kita pakai Kokonogun. Setelah itu aku cari ternyata Kokonogun udah ada yang pakai. Kokonogun N-nya 1 ya. N-nya 1 udah ada yang pakai. Wah, bangke ya kan. Kulihat channelnya yang lebih sakit hati tau gak? Kulihat channelnya nggak aktif lagi bangke. Itu akun nggak konten, nggak apa-apa. Sampai ku message orangnya, Bang, boleh nggak kalau akunnya aku beli aja untuk ambil Kokonogun N-nya 1. Gitunya gitu. Setelah itu nggak dibalas karena memang nggak aktif akun ini. Aku nggak tahu kalau sekarang dicek masih bener orang itu nggak tuh ya. Terus kemudian akhirnya ya udahlah. Waktu itu aku ngikutin Tim Tuan kalau di YouTube, Chandra Liao. Itu ada Chandra sama Tommy Lim. Itu Tommy Lim tuh Instagramnya Tommy Lim N-nya 3 gitu, Tommy Lim. Oh yaudah aku juga ikut awalnya gitu ya. Udah Kokonogun N-nya 3, lebih gampang lah intinya kayak gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang jadi Kokonogun N-nya 3. Meskipun orang yang Kokonogun N-nya 1 itu katakanlah nggak akhirnya akunnya hilang dan kita bisa pakai, kayak aku nggak akan ganti. Jadi lebih apa ya? Ya udah biar jadi ciri khas aja lah Kokonogun N-nya 3. Gitu. Jadi ke TikTok itu kayak gitu ceritanya, dan gimmick apa yang aku lakukan di TikTok ya itu juga gitu loh. Ketika orang lain berlomba-lomba untuk jago, karena gini, aku juga mikirnya gini, kalau aku mau berusaha buat streaming jago itu akan menyiksa aku sendiri. Maksudnya dari segi gini, ketika aku mengklaim bahwa oke, aku jago PUBG misalkan katakanlah, terus kemudian setelah itu banyak orang yang nonton, ternyata aku nggak jago, itu abis aku di situ udah. Iya, ya kan, abis banget itu udah. Nah tapi ketika memang aku udah ngeklaim bahwa oke, aku akan main PUBG tanpa senjata, intinya kan itu kan, main PUBG tanpa senjata. Aku nggak bilang aku jago dan aku nggak bilang aku menang. Pada akhirnya
itu ya udah orang-orang akan teringat bahwa oh ini orang nggak main PUBG malah nggak pakai senjata. Itu gini. Iya. Sampai yang bikin aku lumayan amazed juga itu ada satu streamer Ais, itu dia itu orang Indo tapi dia tinggal di Malaysia. Dia streaming PUBG jauh lebih besar dari aku, tapi dia notice-nya itu karena apa? Ya karena hal itu, gimmick yang aku lakukan, maksudnya gimmick Nogun ini gitu loh. Itu kan maksudnya orang juga aku nggak tahu ya kedepannya ada yang melakukan apa enggak. Kayak itu hal paling goblok yang bakal dilakukan pemain PUBG yang kayak nggak akan orang kepikiran di situ deh, gitu. Maksudnya kalau misalkan di challenge itu beda, gitu. Maksudnya ada viewer nyawer misalkan, Nogun, misalkan atau Panci only, misalkan itu beda. Match berikutnya dia bakal main biasa karena memang bukan itu yang dijual. Tapi ketika misalkan aku jual dengan 20 koin yang which is tuh sebenarnya gampang banget waktu itu ya. Waktu itu kan ada live streaming mulung koin, itu sangat gampang banget untuk ngumpulin 20 koin tuh nggak sebenarnya kalau diduitin juga nggak terlalu besar juga. Oke, pada saat itu akhirnya gimmick itu jalan terus dan aku baru sadar bahwa ternyata dari gimmick itu juga yang membuat ekonomi saya secara pribadi streaming tuh naik. Alhamdulillah. Itu bener-bener ya kalau bisa dibilang ya puji Tuhan ya. Dan nggak semuanya itu bisa seberuntung aku sebenarnya gitu. Karena kita streaming berangkat dari orang yang bukan siapa-siapa itu kan susah banget. Apalagi kita main lempeng, nggak ada gimmick sama sekali. Dari nol. Kita bener dari nol, pro player bukan. Terus habis gitu kita nggak ada gimmick sama sekali. Berharap kita main dan dinotis orang itu agak susah gitu loh. Akhirnya ya itulah, ini bukan tips juga ya buat kalian teman-teman semua yang mungkin nonton ketika kalian pengen wah sepertinya saya mau jadi streaming gitu ya, pikirkan dulu gimmick apa yang mau kamu jual ya. Kalau memang kamu masih aku mau streaming Mobile Legend, ya udah misalkan mau streaming Mobile Legend ya udah main konvensional gitu ya, itu nggak akan bisa narik viewers, akan kalah sama pro player content creator yang udah besar gitu ya. Contoh aja misalkan Pacol, tahu kan Pacol? Pacol Mobile Legend itu dia jual apa? Ya jual dia marah-marahnya itu. Itu dia marah-marah, bangke webcam kursi dilempar ke webcam. Astaga. Itu bener-bener wah itu. Terus dia yang paling aku sebenarnya ngehook banget di aku kenapa aku nonton Pacol tuh gini. Dia itu buka mabar yang sebenarnya hitungannya murah. Ya, untuk sekelas dia itu mabar, satu kali mabar tuh 50.000 kalau nggak salah. Itu menurutku sih murah ya. Kalau udah di level dia ya, kalau udah di level Pacol ya, dengan viewers yang banyak dan lain-lain, itu bangke posisi menang timnya surrender banget. Bujang eram lah guys, dan sistem guys, bujang eram lah guys. Wow, bujang eram. Dan sistem. Aku pernah nonton kali itu. Ya Tuhan. Udah tinggal satu turret, udah malah disuren, langsung plak banting kursi, tonjok webcam. Ibu saya maksudnya yang dijual kan itu gitu loh. Sehat banget. Ya bener sih, bener. Iya. Kalau Karena gimana? Ya, karena gimmick itu menurut aku ya itu yang bakal diingat sama orang-orang sih. Ya betul. Gimmicknya. Betul. Makanya kenapa Winda Basudara bisa naik. Betul. Itu information ya. Winda Basudara itu naik bukan karena game. Jadi drama. Sekarang itu dia mau main game apapun udah pasti naik. Iya. Itu algoritma yang nggak akan bisa ditiru streamer lain. Miao Auk itu ya kontennya dia streaming game, mau triple A, petualangan dan lain-lain, tapi dia mempertahankan kalau misalkan dia ngomongnya nggak toksik dan segala macam, ya itu yang dijual dan itu yang naik. Jadi mungkin kalau kalian sekarang niru misalkan Winda Basudara lagi streaming katakanlah Clash of Clans misalkan ya, rame nih, kamu streamer live Clash of Clans juga jangan berharap dong kamu bisa serame dia ya kan, itu kan susah juga ya kan. Nah, jadi yang dijual tuh gimmick personalnya memang. Makanya kenapa Boku no Gun ini ya bersyukur ya, maksudnya akhirnya gimmick itu tersampaikan. Banyak orang yang tahu kalau misalkan ternyata ada orang main PUBG itu nggak pakai senjata gitu loh. Dan ini aku
sangat-sangat tidak expect bahwa aku pernah chicken gitu loh dengan hal seperti itu, dengan hal yang nggak jelas cuma lempar-lempar bom tuh bisa chicken gitu loh. Itu juga Kungfu lagi. Itu konten pertama Iya. TikTok itu ketika ketemu orang dan orang itu voice note, ternyata dia mau kasih aku menang, istilahnya kayak gitu. Satu solo vs squad, dia mau kasih aku menang ceritanya. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya dia mampir ke TikTok, ternyata bener aku live streaming kan. Itu akhirnya ya udah dikasih menang. Itu chicken pertama, tapi berikutnya tidak ada yang seperti itu ya. Saya berusaha sendiri, buset gitu ya. Ya itulah sejarah singkat kenapa ada Paper Plan dan ada kenapa ada Kokonogun, sejarah singkat cerita-ceritanya seru-serunya ya kurang lebih kayak gitulah. Itu. Iya sih, bener-bener. Jadi kayak inget pas waktu ini Pak, Little Nightmares yang itu loh. Wah. Putus Len. Sorry. Yang apa? Testing kalian. Pak, yang apa? Little Nightmares yang kedua itu loh. Oh. Endingnya itu. Iya. Endingnya. Little Nightmares tuh aku main semua kok. Little Nightmares 1, 2 main. Yang versi HP, Little Nightmares tuh aku juga main. Aku sebenarnya suka juga game-game. Iya, dia main kalau dia mau. Yes, ada kontennya udah semua di channelnya. Ada, semua ada. Channel di konten YouTube ada dan semua tidak diedit ya. Itu semua cuman crop dari streaming langsung aja upload. Langsung tersumbernya. tapi bener ya, maksudnya ngedit tuh butuh waktu teman-teman. Jadi aku sadar dengan kesibukan yang aku jalani karena streamer tuh bukan pekerjaan utama, itu akan sangat susah untuk aku bisa ngedit gitu. Bukan nggak bisa, ketika harus kerjaan kita make sure semua aman, streaming, habis itu tambah lagi ngedit, buset itu capek banget, sumpah itu capek banget. Nggak apalagi ngerjain sendiri ya, beda kalau misalkan ada editor dan segala macem gitu. Mungkin ada viewer yang mau jadi editor saya, silakan di kontak orangnya, kontak. Ya, ntar kita taruh deh link Discord-nya. Ya, link Discord-nya ntar di bawah. Ya. Bawah. Gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal Discord, kan lupa. Kemarin sempat ada pengumuman kan. Katanya para yang sering bilang sih kemarin, untuk server Discord Nogan Mania dan Paper Plan Team katanya mau disuntik mati. Suntik mati katanya. Ya, jadi dua set. Jadi gini, sebenarnya itu adalah ini kalau cerita lagi ya. Setelah mungkin kurang lebih kalau di total secara bersih mungkin sekitar 4 tahun aku streaming ya. 4 tahun itu bukan waktu yang cepat juga gitu. Maksudnya di total kalau dari 2017 sampai sekarang kan berarti berapa? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun kan. Tapi kan pasti nggak mungkin full. Pasti bolong-bolong. Aku berani bilang aku bersih streaming dan maksudnya rutin tuh sekitar 4 tahun lah. Itu 2 tahun setengah di YouTube dan 1 tahun setengah sampai sekarang jalan itu di TikTok gitu. Itu sebenarnya gini. Aduh, ceritanya gimana ya? Itu waktu itu aku ketika streaming itu posisi belum menikah. Gitu. Iya, betul. Belum menikah, ya jelas sudah pasti belum punya anak dong. Masa udah punya anak belum menikah kan bahaya juga. Jadi intinya waktu itu aku belum menikah, transisi ke mau menikah. Dan sekarang sekarang aku menikah dan aku sudah punya anak 1. Sekarang anakku itu harusnya per tahun per sekarang ini dia pokoknya nanti Januari itu 2 tahun. Dan itu kan aktif-aktif. Kemudian akhirnya ini nggak bisa diteruskan sebenarnya. Makanya selama tahun ini 2024 itu aku berpikir keras apa yang harus aku tinggalin gitu loh. Karena aku lihat bahwa sebenarnya semua bisa jadi peluang, semuanya bisa jadi semua bisa jadi penghasilan utama lah.
Akhirnya kayak aku nggak bisa meninggalkan ngajar musik. Jadi basic sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu, jauh sebelum aku streamer, aku itu guru teman-teman ya, yang sering bercandain Iya, kalau misalkan guru ngajar lumba-lumba, ngajar kungfu, Iya, ya kan? Sebenarnya enggak ya. Saya tuh ngajar penguin, teman-teman. Jadi basic sebenarnya aku tuh, teman-teman kalau mundur lagi, aku kuliah itu DKV, desain grafis, tapi ngajarnya itu pekerjaan utamanya itu ngajar musik gitu. Dulu sempat di sekolah musik, terus sekarang private. Nah itu yang hal yang nggak mungkin bisa aku tinggalin gitu. Nah setelah itu akhirnya berpikir keras, karena sekarang ini kalau sekarang ini ya, aku ngajar iya, puji Tuhan sekarang ngajar itu hampir setiap hari ada murid. Kemudian kedua streaming, kemudian ketiga itu aku jualan sabun. Jadi semua aku coba lah ya, kita kan orang butuh uang ya, kita coba semuanya ya. Meskipun kita nggak boleh jadi hamba uang, tapi kita kan butuh uang gitu untuk menjalani kehidupan ya. Jadi aku ngajar musik, aku streaming, jualan sabun. Nah kemudian dari tiga ini sebenarnya aku itu berusaha untuk bisa apa yang satu bisa aku tinggalin. Karena kalau semuanya jalan, tiga ini ditambah porsi sebagai aku punya keluarga, dan sekarang juga aku fokus untuk membenahi hidup ya, maksudnya membenahi kondisi hidup saya yang udah sering sakit-sakitan kan, sudah usia ya kan, wajar guys ya, udah bapak-bapak ya kan. Jadi di antara 5 ini kan nggak mungkin peran saya sebagai suami yang saya buang dong ya kan, tidak mungkin. Kalau saya nggak memikirkan kesehatan juga nggak mungkin ya kan, kaya tapi saya mati juga buat apa gitu ya kan. Jadi akhirnya 2 ini nggak bisa ditinggalin. Oke, dari 3 opsi ini yang mana yang bisa kita kurangin. Akhirnya dulu gini, dulu itu streaming, kenapa aku pilih streaming daripada ngonten? Dulu aku ngerasa kalau streaming itu waktunya lebih fleksibel. Tapi setelah berjalannya waktu, ternyata justru streaming itu waktunya nggak fleksibel gitu. Streaming itu tidak fleksibel secara waktu, tapi sangat-sangat fleksibel dan sangat-sangat no effort sebagai kita yang bikin konten. Dalam artian misalkan kamu konten kreator, kamu harus record dan harus edit. Nah, edit ini kan harus mengedit video ini kan sudah kubuang jauh-jauh dari otak saya ya kan. Saya sudah tidak mau ngedit, tidak ada waktu ya kan. Akhirnya jalan streaming itulah muncul. Setelah berjalan sampai sekarang, itu malah ternyata yang aku notice bahwa streaming itu justru paling tidak fleksibel waktunya. Gitu. Streaming itu justru waktunya paling tidak fleksibel karena ya namanya live streaming itu real time gitu. Dan sekarang misalkan contoh misalkan kayak streaming, aku kalau dilihat dari kegiatanku bisanya cuma malam. Ya kan? Sedangkan kalau misalkan malam itu porsiku yang harusnya aku main sama anakku, main sama mungkin aku quality time, mungkin kita kemana sama Marta dan segala macam, entah cuma nonton Netflix dan segala macam, itu akan hilang. Iya gitu. Jadi bukan aku nggak bersyukur ya, dalam artian gini, aku sangat bersyukur dengan 7 tahun streaming, banyak teman-teman, banyak juga uang juga ya dapat justru. Ini uang bukan di YouTube ya, YouTube bukan, di TikTok. Sumpah, itu kalau aku bisa pilih daripada YouTube atau TikTok, aku akan jauh YouTube. Aku menyembah dirimu daripada gitu. Karena jujur aku sempat ada momen ketika istilah Nogun Mania, Koko Nogun ini naik gitu. Aku sebulan streaming bisa sampai 8 juta. Itu jauh dari gajiku sebagai guru, dan itu tidak akan mungkin saya dapatkan di YouTube. Itu tidak mungkin. Tapi bukan pure coin ya, bukan pure coin. Jadi aku puji Tuhan itu bisa menjalani, maksudnya gini, streaming tuh titik paling atas, titik paling bawah menurutku. Mungkin bagi yang lain nggak seberapa banyak dengan, karena
berbeda-beda persepsi. Aku pikir bahwa 8 juta sebulan tuh itu gila banget sih. Itu banyak, Gila. bro. Itu gila sih, Pak. Itu banyak banget. buat aku tuh banyak. banget. Makanya kenapa? Bulan. Ya Pak. itu balik lagi ya. Maksudnya itu juga bukan karena aku. Betul. Selain gimmick yang sudah aku rencanain ya, semua aku percaya sih berkat Tuhan udah atur lah semuanya ya kan. Aku juga sebelum streaming, sebelum memulai aku selalu bilang, aku selalu berdoa, Tuhan, aku mau streaming dan segala macam. Maksudnya aku juga nggak mau usaha tanpa doa dan doa tanpa usaha. Jadi dua-duanya harus jalan. Makanya kenapa aku percaya berkat tuh sebenarnya bukan soal nominal tapi soal apa yang kamu syukurin aja. Wah buset, ngomong apa? Wih, Gitu ya. nggak apa-apa. Jadi Sebuah quote dari Bapak boleh. Bapak. Nggak apa-apa. Oh, boleh. gitu. Boleh. Nggak apa-apa. Jadi Ya bener. setelah mungkin streaming itu jalan dan kenapa akhirnya aku memutuskan untuk oke, kayaknya nggak bisa deh untuk kayak gini terus gitu. Bukan aku nggak bersyukur karena studio ini ada, aku bisa upgrade PC itu semua yang aku dapat ya itu kebanyakan mostly dari streaming di TikTok gitu. Jadi sebenarnya untuk streaming di TikTok itu sangat-sangat menjanjikan sebenarnya ya. Tapi ya gitu, mental harus kuat dulu. Aku bersyukur aku mulai itu di YouTube. Gini, jadi ini hal yang aku syukurin ya. Aku bersyukur mulai itu di YouTube, bukan langsung mulai di TikTok. Karena ketika aku aku di YouTube udah sangat-sangat menjalani. Aku 2 jam, 3 jam streaming yang nonton cuma 2, 3. Dan salah satunya akunku sendiri gitu ya. Aku sangat-sangat menjalani itu gitu. Ketika pindah ke TikTok, yang sebenarnya aku justru bersyukur ketika yang at least minimal yang nonton tuh 4, 5, 6 orang lah. Itu aku nggak kena mental sama sekali. Jadi misalkan nggak rame nih, katakanlah yang nonton biasanya nonton kan si Will Nalen, ada beberapa yang nonton nggak terlalu banyak lah istilahnya. Aku juga nggak tahu kenapa kalian nonton, apa yang kalian harapkan ya kan. Jadi aku nggak kena mental. Nah itu aku bersyukurnya di situ. Kenapa Tuhan kasih aku proses di YouTube yang sekeras itu, yang awalnya mungkin aku kuat, aku bisa seret. Dan ketika pindah di TikTok itu udah oh ya elah 6 orang, ya elah 6 bro, aku streaming ada yang nonton cuma 1 gitu. Jadi hal-hal kayak gitu, Jadi di TikTok nih peluangnya besar sebenarnya, tapi harus diingat itu. Pertama mental harus kuat, karena kalau memang kita bukan siapa-siapa, ya akan sangat susah untuk kita naik. Kedua, gimmick apa yang kamu mau siapkan untuk channelmu, apa yang mau diingat gitu sebenarnya. Ya dari dua hal ini, kalau udah basic core-nya udah dapet, kamu udah siap secara mental, oke. Ketika streaming aku nggak ada yang nonton pun nggak apa-apa misalkan ya. Ini kita nggak ngomong sekali ya, maksudnya secara mungkin bertahap dan terus ketika yang nonton nggak ada, kamu tetap mau streaming, oke, berarti satu lolos. Kedua, apa yang mau kamu lakukan untuk channelmu gitu. Karena balik lagi kayak aku tadi bilang, kalau aku streamer PUBG seperti biasa, itu orang nggak akan nonton karena banyak channel lain yang lebih jago, banyak channel lain yang lebih bisa kasih value lebih gitu loh. Jadi gimmick itu yang harus ya memang ini agak nggak ada, tapi di internet tuh semuanya gimmick teman-teman ya, semuanya itu tidak ada yang real. Semua malah hampir semua rata-rata dunia itu penuh sandiwara guys. Iya betul, makanya kenapa ada lagu Dunia Panggung Sandiwara. Nah ya itu ya. Betul gitu ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya peluangnya sangat besar, tapi kenapa aku tinggalin, karena balik lagi kayak waktunya nggak bisa dan aku harus korbanin salah satu. Setelah tak pikir-pikir, dari sepanjang aku hidup ya, itu ternyata aku nggak jauh-jauh dari musik gitu loh. Sebelum aku mulai streaming di YouTube game, aku nggak ngafar gitu loh, karena dulu basic emang suka banget, intinya musik tuh suka banget lah gitu. Jadi kayak aku pun sebenarnya berharap gini, anakku suatu saat minimal harus bisa 1 alat musik. Amin. Jadi ya ini kita ngomong secara buruk-burukan aja ya. Katakanlah kamu akademis nggak jago, olahraga nggak jago, ya kan? At least musik ini kalau kamu bisa, kamu masih bisa hidup gitu loh. Jadi aku pun membuktikan sendiri, bahwa sebenarnya aku bisa hidup sampai sekarang, membiayai pernikahan yang sebenarnya itu nggak murah, ya kan? Itu full semua dari musik gitu loh, dan ternyata bisa kok hidup dari musik.
apakah kamu mau jadi artis, mau jadi apa, jadi kayak misalkan jadi kayak aku cuman guru les dan segala macam, itu bisa gitu dari musik bisa. Jadi aku istilahnya bukan hanya memodali anakku untuk bisa apa ya, kayak bukan cuman warisan secara uang, tapi juga harus ada secara skill juga gitu loh, bukan materi tapi skill juga. At least ya amit-amit ya, aku nggak berharap anakku goblok apa gimana, pokoknya at least kalau kamu bisa musik kamu bisa hidup lah, intinya kayak gitu ya kan. Karena ya hal itu yang aku lakukan. Nah akhirnya setelah aku putuskan akhirnya ya itu oke, kayak streaming ini udah nggak bisa. Jadi sepanjang tahun ini aku tahu, maksudnya mungkin gini, orang bakal pikir ini orang ada duitnya kok nggak ini nggak apa-apa kan ngomong-ngomong gitu di sini. Ya nanti kalau nggak boleh disensor aja ya, disensor nggak apa-apa. Jadi kalau orang melihat harusnya streaming ini kan bisa jadi peluang gitu ya kan. Tapi aku akhirnya nggak bisa gitu, dengan waktu dan segala sesuatunya akhirnya nggak bisa. Nah setelah aku tak pikir matang-matang, kemudian akhirnya ya udah kita nggak bisa lanjut. Tapi aku nggak mau mengklaim bahwa oke, aku akan selamanya tidak streaming gitu, enggak gitu. Suatu saat misalkan nanti aku udah kakek-kakek tiba-tiba aku pengen main PUBG kan nggak apa-apa gitu ya kan itu. Jadi aku main aman lah. Jadi bukan berarti aku meninggalkan, dan juga bukan berarti aku oke, tahun berapa aku akan balik, aku nggak tahu tahun kapan aku akan balik ke streaming gitu ya. Jadi ini keputusan yang harus sebenarnya berat untuk diambil, karena aku pun sadar kalau misalkan rezeki itu banyak datang dari streaming, kemudian teman-teman banyak, bahkan orang yang mungkin nggak kena, mungkin aku yang sebenarnya bukan siapa-siapa dulu, mungkin jauh sebelum streaming itu siapa yang kenal, kayak nggak ada gitu ya. Sekarang bisa dikenal orang meskipun dengan gimmick-gimmick yang udah aku ciptain gitu. Maksudnya ya aku bersyukur dengan fase itu. Keputusan yang akhirnya harus aku ambil, oke, kayaknya nggak bisa deh, aku harus tinggalin dan segala macam. Ya udah ya, karena itu harus ada yang dikorbankan. Jadi bukan berarti dulu mungkin cuman gimmick ya di itu ya, maaf dan terima kasih itu mungkin cuman gimmick. Itu jujur aku juga itu aku notice di episode 1 itu hal paling norak benernya. Itu April Mop ya kalau nggak salah ya. Ya itu April Mop sebenarnya gini. Tapi ini oke, kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin sebelum bahas kenoraan itu kita lanjut. Akhirnya setelah itu aku putuskan oke, kayaknya nggak bisa aku tinggalin, berikutnya adalah musik. Oke, planning apa yang akan aku lakukan di tahun 2025 dengan musik ini? Gitu. Jadi oke, misalkan apa. Jadi kalau game streaming udah aku lakuin, udah aku planning, dan ternyata waktunya nggak bisa. Aku harus memulai hal yang baru ini. Dimana sebenarnya aku juga suka konten orangnya. Aku suka konten, aku suka bikin video, mendokumentasikan sesuatu itu aku suka. Jadi dengan bermusik ini aku coba bikin konten musik, dan goals apa yang aku harus capai di 2025 gitu ya. Itu hal yang kenapa akhirnya akhirnya memutuskan bahwa streaming ini nggak fleksibel waktunya. Ternyata konten justru lebih fleksibel dibandingkannya, karena konten kita record, kayak misalkan konten aku record aku sekarang kan, kalau kalian mungkin teman-teman tahu ya, di YouTube, di IG sama di TikTok itu ada yang bukan musisi. Iya. Itu gimmick juga sebenarnya. Bang, kayak hidupku gimmick banget ya. Jadi kita bahas itu nanti. Mungkin ini jadi lama videonya. Nanti di cut aja ya. Santai aja, Pak. Di cut ya. Jadi akhirnya sampai mana tadi ya? Yang tentang Instagram. Ya, Instagram, YouTube. Oke, akhirnya aku mikir ternyata bisa gitu loh, dengan konten yang aku rekam mungkin 2-3 jam, tapi aku bisa jadikan itu 6 video yang aku upload seminggu 3 kali. Jadi aku sama temanku David itu dia temanku dari SMA. Dia dulu kita SMA emang bahkan dari SMA kita ngeband, dia vokalis dan aku yang main gitar. Kemudian akhirnya deket lah sampai sekarang, karena kita juga satu gereja, deket juga, meskipun sekarang enggak ya, maksudnya kita sempat satu gereja, dan akhirnya itu berjalan terus sampai sekarang. Misalkan kita ngerekam, ya udah kita upload. Memang dari segi uang sebenarnya nggak ada, gitu. Tapi maksudnya aku balik lagi,
kalau emang aku cari uang, emang harus ada yang dikorbankan gitu. Nggak bisa aku ambil semuanya, nggak bisa. Jadi istilahnya kita tuh nggak bisa menyenangkan semua orang gitu loh. Pasti ada 1-2 hal yang harus kita korbankan gitu. Akhirnya setelah selesai itu ya udah, akhirnya aku memutuskan oke, kita konten aja dengan mungkin beberapa plan yang aku akan taruh wishlist goals di tahun 2025 dengan musik gitu. Aku sebenarnya bukan jago-jago banget gitu di musik juga, maksudnya biasa lah, basic lah. Ini kan merendah ya kan. Merendah. Enggak. Emang sebenarnya nggak bisa. Emang sebenarnya nggak terlalu jago. Bisa, at least bisa. Bahkan ini yang harus dinotis ya. Ketika kamu bisa musik ya, bisa, itu kamu bisa hidup loh dengan itu. Ini aku nggak bilang secara aku profesional ya, profesional bermusik ya. At least sekedar kamu bisa gitu. Makanya kenapa aku sangat pengen banget anakku itu ada satu alat musik yang dia bisa, balik kayak itu lagi gitu loh. Lanjut, ya udah setelah akhirnya aku putuskan, ya aku berharap dengan keputusan yang tak ambil, teman-teman semua bisa terima. Entah itu karena aku sadar kok transisi dari Pepperplant ke Kokonogun nggak semua orang mau gitu. Karena contoh dulu yang sering nonton, yang sekarang udah nggak nonton, itu Waldi. Itu dia itu Waldi, Fajar, itu semua dari apa? Dari YouTube gitu, dari viewer YouTube yang mereka akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan nonton di Kokonogun gitu. Meskipun Fajar juga masih kadang-kadang nonton ya. Fajar masih. Tapi Waldi sama sekali Fajar enggak. Iya, Waldi yang udah. Dari hal itu maksudnya aku sadar bahwa sebenarnya ya resiko yang harus tak ambil itu. Ketika nanti mungkin yang Nalen bilang bahwa channel Pepperplant Team dan Kokonogun bakal aku stop dan akan fokus ke satu channel aja. Itu selain mikir mungkin kayak agak norak ya, 1 orang tapi server Discord-nya 3, ngapain coba ya kan. Ya udah semua pindah di satu. Kalau misalkan beberapa orang nggak mau join nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu kan. Karena emang kalau bukan aku yang streaming, kalian juga mungkin bisa lihat yang lain gitu loh. Jadi nggak cuman aku. Yang aku sempat ngomong di streaming juga kan, aku sangat-sangat nggak mungkin ketika ada orang bilang, aku nggak bisa makan kok kalau nggak nonton streamingmu, aku nggak bisa tidur kok. Banget jauh. Aku tak bisa hidup tanpamu. Itu udah nggak mungkin ya kan. Maksudnya ya aku sadar diri lah. Aku sadar diri.